Halo, teman. Bayangkan ini. Kamu sedang jalan-jalan, menikmati sinar matahari dan asyik dengan urusanmu sendiri. Tiba-tiba, bam, ada sosok mencurigakan yang memutuskan kamu target yang sempurna. Tidak bisa dibiarkan. Hari ini, saya akan berbagi 10 alat pertahanan diri terbaik untuk lansia yang efektif, tanpa membuatmu terlihat seperti hendak ke konvensi ninja. Kita bicara soal benda sehari-hari yang mudah digunakan, gampang dibawa, dan bisa memberikan sedikit kepercayaan diri yang mungkin kamu rindukan. Percaya deh, setelah ini, kamu akan merasa seperti sepupu bijaknya James Bond. Rambut abu-abu mungkin, tapi masih penuh keberanian. Ayo mulai. Nomor 1, alarm keamanan pribadi. Baiklah, teman. Mari mulai dengan alat kecil yang telah menyelamatkan banyak lansia dari situasi sulit. Alarm keamanan pribadi yang sederhana. Bayangkan ini. Kamu sedang berjalan ke mobil setelah makan malam larut dengan teman, lalu tiba-tiba merasa diikuti. Daripada panik mencari ponsel, kamu cukup ambil alarm kecil dari gantungan kunci dan bam, tekan tombolnya. Tiba-tiba, suara nyaring yang memekakan telinga menggema, cukup keras untuk membuat penutup telinga berpikir ulang. Alat ini seperti memiliki mesin jerit pribadi di saku. Yang saya suka, alat ini sangat mudah digunakan, terutama untuk lansia. Tanpa tombol rumit atau kode. Cukup tarik atau tekan, dan seluruh jalan tahu ada masalah. Saya pernah mengobrol di Reddit dengan seorang wanita yang bersumpah alarm pribadinya mengusir calon perampok di luar toko kelontong lokal. Dia bilang pria itu lari seperti kucing kaget begitu alarm berbunyi. Itulah keindahan alat kecil ini. Mereka menarik perhatian, tidak memerlukan kekerasan, dan memberi waktu berharga untuk kabur. Lagi pula, alat ini cukup kecil untuk dijepit di tas atau ikat pinggang tanpa membuatmu terlihat seperti bersiap untuk Perang Dunia Kedua. Hanya alat sederhana yang berkata, "Saya bukan sasaran empuk." 2. Tongkat listrik. Sekarang, mari bicara tentang tongkat dengan kejutan. Jika kamu seperti saya, mungkin kenal beberapa orang yang bergantung pada tongkat untuk berjalan. Dan hei, mereka telah mendapatkan lencana kebijaksanaan, bukan? Tapi tahukah kamu, tongkat zaman sekarang bisa dilengkapi kejutan listrik? Bayangkan ini, kamu di taman, asyik sendiri, saat seseorang yang mencurigakan mendekat terlalu dekat. Daripada mencari jalan kabur atau mengayunkan tongkat seperti pemukul bisbol, yang jujur saja, butuh koordinasi lebih dari yang kita miliki, kamu cukup tekan tombol dan ZAP. Tongkat itu memberikan kejutan yang membuat penyerang berpikir ulang. Saya baca di forum lansia tentang seorang pria, sebut saja Budi, yang punya artritis di tangan dan sulit menggunakan semprotan merica. Tapi tongkat listriknya, dia suka. Dia bilang itu memberinya keberanian untuk jalan-jalan di lingkungan lagi. Tahu ada perlindungan ekstra. Selain itu, tongkat ini kokoh. Jadi, meski tidak perlu kejutan, kamu masih punya alat kuat untuk keseimbangan dan pertahanan. Yang lebih keren, banyak tongkat listrik ini dilengkapi lampu LED di ujungnya. Jadi kamu bisa menerangi bayangan mencurigakan. Dan jujur, siapa yang menduga kakek membawa tongkat yang bisa jadi taser? Elemen kejutan itu saja sudah sebanding dengan emas. 3. Senter taktis. Baiklah, sekarang mari bicara tentang salah satu favorit saya, senter taktis. Jika ada satu hal yang saya pelajari dari lubang kelinci YouTube larut malam, jangan nilai saya, adalah senter bagus bisa melakukan lebih dari sekadar menerangi lubang kunci. Saya pernah bertemu pria bernama Rudy di pertemuan lansia. Dia pensiunan pegawai pos dengan senyum nakal. Dia bilang dia menyimpan senter taktis di meja samping tempat tidur, kotak sarung tangan, bahkan di tas golfnya. Mengapa? Karena senter ini bukan cuma terang, tapi menyilaukan. Bayangkan seseorang dengan niat buruk mendekat, dan kamu menyinarinya dengan 1000 lumen cahaya matahari murni. Mereka langsung menyipit, bingung, dan kamu punya waktu untuk kabur. Rudy bercanda senternya bisa mendaratkan pesawat. Saking terangnya. Tapi di balik tawa, dia serius. Dia suka karena casinya kokoh. Beberapa bahkan terbuat dari aluminium kelas pesawat. Artinya, jika terpaksa, kamu bisa menggunakannya sebagai tongkat untuk memukul tangan atau kaki seseorang dan membuka jalan kabur. Plus, senter taktis sangat serbaguna. Perlu memeriksa bawah mobil atau mencari kunci di malam hari? Mudah.
Perlu menahan seseorang sambil memanggil bantuan? Sinar terang itu mungkin cukup membantu. Ini alat praktis yang mudah dibawa dan tidak terlihat seperti alat pertahanan diri. Tapi saat dibutuhkan, nilainya sebanding dengan emas. 4. Pena semprotan merica. Oke, teman. Mari bicara tentang salah satu alat pertahanan diri paling licik tapi efektif yang saya temui. Pena semprotan merica. Saya tahu apa yang kamu pikirkan. Pena, bagaimana bisa menghentikan siapapun? Tapi dengar, alat kecil ini sangat kuat. Bayangkan kamu sedang menunggu bus, asyik sendiri, saat sosok mencurigakan mendekat, memberi firasat buruk. Daripada mencari-cari sesuatu yang terlihat seperti senjata di tas, kamu cukup masukkan tangan ke saku, genggam pena, dan dengan gerakan cepat, kamu melepaskan awan pedas langsung ke mata mereka. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa wawasan ini berharga, silakan komentar dengan angka 1 di bawah ini untuk memberitahu saya bahwa Anda ada di sini. Dan jika Anda belum berlangganan, saya sarankan Anda berlangganan dan mengaktifkan lonceng agar tidak ketinggalan video apapun. Dukungan Anda membantu kami terus menciptakan konten yang baik untuk memberi informasi dan menginspirasi Anda. Sekarang, mari kita lanjutkan. Saya ingat baca di forum lansia tentang seorang wanita bernama Dewi yang selalu membawa ini. Gereja, toko kelontong, bahkan malam bingo. Dia bilang itu membuatnya merasa berdaya karena terlihat biasa. Tak ada yang menduga pena adalah alat pertahanan diri. Seperti level keren James Bond. Tapi tanpa perlu izin untuk membunuh. Cukup tangan yang mantap dan jari yang cepat. Keindahan pena semprotan merica adalah sifatnya yang tersembunyi. Mereka menyatu sempurna di dompet atau saku bersama lip balm dan kupon. Dan mudah digunakan. Bahkan untuk orang yang gugup dengan gadget rumit. Lepas tutupnya, arahkan, dan tekan. Itu saja. 1 detik kamu menulis daftar belanja. Detik berikutnya kamu membuat penyerang menyesali pilihan hidupnya. Plus, faktor kejutan benar-benar memberi keunggulan. Seperti trik sulap dengan sentuhan pedas. 5. Kubotan gantungan kunci. Sekarang, mari bicara tentang sesuatu yang sama liciknya dengan pena semprotan merica, tapi dengan sedikit lebih banyak pukulan. Secara harfiah, saya bicara tentang kubotan gantungan kunci. Jika belum pernah dengar, ini adalah batang kecil yang kokoh yang menempel di kunci, terlihat polos seperti kunci rumah atau pembuka botol souvenir. Tapi jangan terkecoh oleh tampilannya. Benda kecil ini sangat kuat. Bayangkan kamu sedang membuka pintu depan larut malam saat mendengar langkah kaki di belakang. Dengan kunci sudah di tangan, kamu punya senjata rahasia siap digunakan. Tusukan cepat ke pergelangan tangan atau tulang rusuk cukup untuk membuat penyerang lari terbirit-birit. Saya baca tentang seorang pria bernama Tony di subreddit pertahanan diri yang membawa kubotan di gantungan kuncinya. Dia bilang dia berlatih setiap minggu untuk menjaga refleksnya tajam. Dia menyebutnya, tongkat keluar dari masalah, dan dia tidak salah. Yang saya suka dari kubotan adalah ukurannya yang kecil, bisa dibawa kemana saja, tanpa tas besar atau berat. Plus, legal di banyak tempat. Jadi kamu tidak perlu khawatir bermasalah hanya karena membawanya. Saya punya tetangga yang membawa kubotan pink cerah di kuncinya, dan dia menyebutnya kejutan pink kecilnya. Dia bercanda itu membuatnya merasa seperti superhero, seperti punya senjata rahasia yang tersembunyi di depan mata. Kubotan hebat karena sederhana digunakan. Tanpa baterai, tanpa instruksi rumit, hanya pertahanan langsung. Pegang kuat, tusuk cepat, dan kamu sudah di jalan. Seperti pisau Swiss Army untuk pertahanan diri. Kecil, serbaguna, dan selalu siap. 6. Tongkat lipat. Baiklah, sekarang mari bicara tentang tongkat lipat. Alat yang bilang, saya serius dan punya jangkauan untuk membuktikannya. Ini untuk lansia yang ingin jarak lebih dari ancaman potensial. Dan jujur saja, kadang jarak 1 atau 2 kaki bisa membuat perubahan besar. Bayangkan kamu sedang berjalan dengan anjing setelah makan malam, menikmati udara malam yang sejuk, saat melihat seseorang mengintai di gang. Daripada menunggu mereka mendekat, kamu tarik tongkat lipatmu dan flik. Tongkat itu memanjang dengan bunyi klik yang memuaskan. Tiba-tiba, kamu bukan lagi sasaran potensial. Kamu seseorang yang lebih baik mereka hindari. Saya ingat baca tentang seorang pria bernama Hasan di kolom komentar YouTube.
Dia pensiunan pekerja konstruksi dengan selera humor yang bisa membuat pelaut malu. Dia membawa tongkat lipat di saku belakang, dan dia bersumpah itu hal terbaik sejak roti iris. Dia bilang pernah mencobanya pada semangka di halaman belakang, dan semangka itu tak berkutik. Bayangkan apa yang bisa dilakukan pada lutut. Dia tertawa. Hal hebat tentang tongkat lipat adalah mereka bisa dilipat hingga seukuran remote TV, jadi bisa disimpan di tas, ransel, atau saku pintu mobil. Saat dibutuhkan, gerakan cepat pergelangan tangan memberi jangkauan dan otoritas instan. Dan jujur saja, ada sesuatu yang sangat memuaskan dari suara wos saat memanjang, seperti kamu memegang pedang jedi atau semacamnya. Untuk lansia yang mungkin tidak sekuat atau secepat dulu, jangkauan ekstra ini bisa sangat menentukan. Kamu bisa menjaga penyerang di kejauhan, membeli waktu untuk berteriak minta tolong, atau membuat jarak untuk kabur dengan aman. Plus, legal di banyak tempat selama digunakan dengan bertanggung jawab. 7. Cambuk taktis. Baiklah, sekarang mari bicara tentang salah satu alat paling mengejutkan dan berani saya bilang layak masuk film Indiana Jones. Cambuk taktis. Saya tahu kedengarannya agak liar, seperti dari film aksi, tapi percayalah, ini bukan cuma untuk arkeolog yang kabur dari batu besar. Bayangkan kamu sedang jalan pagi, mungkin dengan teman atau sekadar menikmati udara segar. Kamu lihat seseorang mencurigakan mendekat, mungkin dengan tatapan yang bilang mereka berniat buruk. Daripada panik, kamu ambil cambuk ringan dan fleksibel dari tas yang terlihat seperti kabel atau tali anjing mewah. Dengan satu gerakan pergelangan tangan, snap, kamu punya alat pertahanan yang menyengat seperti lebah dan menjaga jarak 3 hingga 4 kaki dari masalah. Saya ingat baca di forum lansia tentang pria bernama Gatot, guru SMA pensiunan yang berlatih cambuk di halaman belakang. Tetangganya kira dia cuma mengusir tupai, tapi dia sebenarnya menemukan cara aktif yang rendah dampak dan belajar keterampilan baru. Dia bercanda itu lebih murah dari keanggotaan gym dan jauh lebih memuaskan. Satu cambukan dan calon perampok akan berpikir ulang. Plus, ini jadi pembuka obrolan di kedai kopi. Jadi, bagaimana latihan cambukmu? Percayalah, kamu akan punya teman baru. Yang hebat dari cambuk taktis adalah ringan dan mudah dibawa, tapi sangat efektif menjaga jarak dari penyerang. Dan jujur, siapa yang mau macam-macam dengan seseorang yang pegang cambuk? Itu jenis alat yang bilang, saya bukan sasaran mudah. Coba keberuntunganmu di tempat lain. Plus, belajar menggunakannya itu menyenangkan. 8. Monkey Fist. Sekarang, mari bicara tentang sesuatu yang kedengarannya seperti trik sirkus, tapi sebenarnya salah satu rahasia terbaik di dunia pertahanan diri. Monkey Fist. Jika belum tahu, ini adalah simpul berbobot yang dibuat dengan melilit tali atau paracor di sekitar bola berat, biasanya baja, untuk membuat alat benturan kecil tapi kuat. Bayangkan kamu berjalan ke mobil setelah makan malam larut, kunci di tangan. Terselip rapi di gantungan kunci adalah simpul kecil yang terlihat polos. Tapi jika seseorang coba macam-macam, kamu bisa mengayunkannya dengan gerakan pergelangan tangan dan bam. Itu menghantam seperti bola penghancur. Anggap saja ini Daud dan Goliatnya pertahanan diri. Kecil tapi sangat kuat. Saya ingat cerita dari forum online tentang seorang wanita bernama Budiwati, perawat pensiunan. Dia bilang gantungan kunci Monkey Fist-nya memberi keberanian untuk parkir di mana saja, bahkan di sudut gelap tempat parkir yang selalu membuatnya ngeri. Dia bilang, ini seperti senjata ninja rahasiaku. Saya mungkin cuma 150 cm, tapi dengan ini, saya merasa seperti Wonder Woman. Dan itulah intinya. Monkey Fist bukan cuma senjata. Mereka pendorong kepercayaan diri kecil. Yang brilian dari mereka adalah menyatu sempurna dengan kunci. Tak ada yang curiga gantungan kunci polos bisa menghantam keras. Plus, sangat terjangkau dan mudah dilatih. Kamu bisa mengayunkannya ke bantal atau karung tinju, membiasakan gerakan pergelangan tangan, dan sebelum sadar, kamu jadi kekuatan yang harus diperhitungkan. 9. Peluit keamanan. Sekarang, mari turunkan sedikit ke sesuatu yang sangat sederhana dan efektif, hingga hampir terasa terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Peluit keamanan. Ini klasik. Kuno, tentu, tapi dengar, ini telah menyelamatkan banyak lansia dari situasi sulit. Bayangkan kamu sedang jalan pagi, jika Anda masih menonton video ini dan merasa wawasan ini berharga,
Silakan komentar dengan angka 2 di bawah ini untuk memberitahu saya bahwa Anda ada di sini. Dan jika Anda belum berlangganan, saya sarankan Anda berlangganan dan mengaktifkan lonceng agar tidak ketinggalan video apapun. Dukungan Anda membantu kami terus menciptakan konten yang baik untuk memberi informasi dan menginspirasi Anda. Sekarang, mari kita lanjutkan. Mungkin menuju taman menikmati matahari terbit. Tiba-tiba, seseorang melangkah ke jalurmu dan jantunganmu mulai berdegup. Daripada ribet dengan gadget rumit atau khawatir soal bidikan, kamu ambil peluit yang tergantung di leher, tarik napas dalam, dan tiup seperti wasit di final Piala Dunia. Suara itu tajam, nyaring, dan terdengar hingga beberapa blok. Seorang wanita yang saya temui online, sebut saja Marni, bilang dia punya kapasitas paru-paru yang bisa membuat pemain tuba malu. Dia bilang peluit keamanannya pernah membuat labrador milik pengantar anjing setempat melolong selama 10 menit. Dia tertawa, tapi dalam hati dia tahu suara itu adalah kekuatannya. Saat peluit itu berderit, bukan cuma tentang mengusir penyerang. Ini tentang memberitahu semua orang di sekitar bahwa ada yang salah. Tetangga mengintip dari jendela, orang-orang mengambil ponsel, dan tiba-tiba kamu punya penonton. Dan tak ada penyerang yang ingin penonton. Yang hebat dari peluit keamanan adalah hampir tak mungkin gagal. Tanpa baterai, tanpa teknik mewah. Cukup tarik napas dan tiup. Mudah dibawa, ringan seperti bulu, dan legal di mana saja. Plus, mereka mengingatkan bahwa kadang pertahanan terbaik adalah membuat bising. Banyak sekali. 10 payung. Dan sekarang, mari akhiri dengan salah satu alat pertahanan diri paling underrated dan bergaya, payung sederhana. Benar, teman. Ternyata Mary Poppins bukan cuma jago terbang. Dia punya potensi pertahanan diri yang serius. Bayangkan kamu menuju toko kelontong, payung di tangan, karena jujur saja, cuaca akhir-akhir ini tak bisa diprediksi. Tiba-tiba, seseorang keluar dari gang terlihat seperti masalah. Daripada panik, kamu genggam payung seperti pedang anggar, teguh dan siap. Tusukan cepat ke perut atau jab di tulang kering, dan pengacau itu akan sibuk memegangi diri sendiri ketimbang mengganggumu lebih lanjut. Saya baca cerita tentang pria bernama Wahyu, supir bus pensiunan yang berjalan dengan tongkat, tapi lebih suka payungnya. Dia bilang pernah berlatih beberapa gerakan di rumah, tusukan sederhana, blok, dan sapuan hanya untuk merasa siap. Suatu sore hujan, seseorang yang mencurigakan mencoba merampas tasnya. Wahyu tak melewatkan momen. Dia menusuk dengan payung dan memberikan jab cepat di perut yang membuat pria itu lari lebih cepat dari anak kecil menghindari pekerjaan rumah. Payung itu jenius karena sangat biasa. Tak ada yang memandang dua kali pada lansia dengan payung, bahkan di hari cerah. Plus, legal di mana saja. Dan kamu bahkan bisa mendapat yang dengan tulang penguat yang tahan pukulan dan terus berayun. Dan hei, meski tak pernah perlu untuk pertahanan, setidaknya kamu siap untuk hujan mendadak. Baiklah, teman. Kami telah membahas semua, dari pena semprotan merica hingga payung. Masing-masing adalah pengubah permainan dalam menjaga keamanan dan memberikan dorongan kepercayaan diri ekstra. Ingat, ini bukan soal paranoia. Ini soal pemberdayaan. Kamu punya opsi. Kamu punya pilihan. Dan kamu punya alat yang pas dengan kehidupan sehari-harimu. Tak perlu merasa seperti bersiap untuk film bela diri. Jadi, ini kesepakatannya. Jika kamu menemukan salah satu alat pertahanan diri ini bermanfaat, tekan tombol suka, bagikan video ini dengan seseorang yang kamu sayangi, dan jangan lupa berlangganan untuk tips praktis lainnya yang membuatmu hidup dengan percaya diri. Dan hei, jika kamu punya cerita atau rekomendasi sendiri, tulis di kolom komentar di bawah.